Jadi kayak aku belajar dikit, action, belajar, action, aku tahu kalau aku bisa terus improve dan terus glow up. Yes, aku pantas untuk hal-hal besar ini dan gak apa-apa, aku siap. Hai Dream Woman, welcome to Dream Woman Podcast, dimana kita bakal ngebahas hal-hal yang bikin kamu jadi Dream Woman, yaitu versi diri kamu yang paling otentik, self-love, percaya diri, berdaya, and the best version of yourself. Balik lagi sama aku Teresia Sharon. Kali ini aku solo podcast. Aku mau ngebahas hal topik favorit kalian semua, yaitu gimana kita menjadi perempuan magnetik. Asik, menjadi perempuan magnet gitu ya. Magnet dalam segala aspek kehidupan, baik itu percintaan, hubungan, karir, keuangan, keberuntungan, keberlimpahan, kebebasan, dan kehidupan impian kalian semua. Dan kita bakal bahas tentang glow up total, glow up menyeluruh gitu. Jadi glow up di seluruh aspek kehidupan kita. Karena aku rekaman podcast ini tuh di akhir tahun ya. Jadi pas banget sebenarnya topik glow up total ini. Di saat aku flashback diri aku di awal tahun kemarin dibandingkan di akhir tahun ini, itu sangat-sangat berbeda realita kehidupannya, seperti langit dan bumi. Aku ingat banget di awal tahun itu, wah aku tuh baru 3 bulanan saat itu di Jakarta. Balik lagi ke Jakarta dari sebelumnya merantau ke Bali kan. Aku tuh punya niat, aku tuh pengen bikin sesuatu yang agak gila gitu di Jakarta. Cuma aku nggak tahu apa. Saat itu aku benar-benar sendiri. Aku masih ingat di saat itu di kamar kosanku aku menangis dengan rekening di tabungan aku 30.000 ya. Tapi walaupun 30.000 ambisinya besar sekali, aku bilang sama diri aku sendiri, aku mau membangun sesuatu nih. Dan saat itu tentunya nggak ada yang percaya. Kebanyakan orang nggak percaya, terutama di keluarga aku. Mungkin ini teman-teman ada yang nonton dari kaum Cindo. Aku keluarga Cindo sekali sebenarnya. Dan kita tuh sangat melihat uang gitu ya. Jadi anggapannya kalau misalnya kita nggak ada uang, kita tuh dinilainya dari situ gitu. Jadi kayak what are you doing kalau nggak ada money gitu. Balik-balik ke Jakarta terus nggak ada kerjaan, nggak ada money gitu. Jadi I was there di awal tahun ini. Dan aku tetap fokus sama mimpi aku. Dari fase itu aku membangun sesuatu yang luar biasa, yaitu ini yang seperti yang kalian lihat sendiri, Dream Woman Community. Berawal dari aku yang ngerasa sendirian, terus jadi punya temen, punya komunitas. Karena aku pengen punya perkumpulan wanita yang bisa benar-benar sama-sama glow up gitu, sama-sama sukses bareng. Dan akhirnya itu terjadi dengan sangat cepat. Sekarang komunitas kita sudah besar, sudah di seluruh Indonesia, dan lihat rekamannya jadi di sini. And oh my god, I'm so happy. Oke, kita masuk ke topiknya, yaitu perempuan magnetik. Perempuan yang menjadi magnet, yang dimana kita tuh nggak ngejar-ngejar sesuatu, tapi sesuatu yang ngejar kita gitu. Kita yang menarik hal tersebut. Nah, ada satu kata kuncinya, yaitu yang namanya embodiment. Kalau kalian pernah dengar, embodiment itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya kayak perwujudan gitu. Jadi kayak we being that embodiment, itu kita menjadi seseorang yang dimana seseorang ini udah menghidupi realita kehidupan yang kita mau gitu. Nah, itu kata kunci yang bikin seorang perempuan bisa menjadi magnet. Jadi enggak yang kita di kepala aja mikir terus, tapi kita bisa mendengarkan suara hati kita bisa mendengarkan intuisi kita dan bertindak dari situ.
Nah, terutama nih, aku percaya perempuan-perempuan cantik yang nonton ini, kita tuh seneng belajar, baca buku, ikutan workshop, ikutan webinar. Tapi dari yang aku lihat ya, kebanyakan dari kaum-kaum kita tuh ya udah belajar-belajar aja, diulang-ulang gitu ya, sampai terus-terus, tapi nggak di actionin gitu, nggak diwujudin gitu. Nah, justru itulah yang aku sadar gitu di saat aku reflect, itu yang membuat aku magnetik, karena di saat aku belajar sesuatu, aku langsung mau tahu nih gimana nih actionnya. Jadi kayak aku belajar dikit, action, belajar, action, belajar, action. Jadi sebenarnya aku nggak belajar sebanyak itu kalau dalam teori, dalam buku, tapi aku justru belajar cukup hal-hal yang basic aja. Dari situ aku benar-benar belajarnya dari cerita nyata gitu, kehidupan nyata aku. Nah, yang bikin perempuan magnetik juga itu di saat kita hadir, presence. Jadi benar-benar hadir di momen saat ini. Aku lagi podcast, aku fokus sama podcast ini, aku lagi ngumpul sama teman aku fokus sama teman aku fokus sama momen ini. Bahkan di saat ada tantangan juga, ya udah aku benar-benar menikmati tantangan itu dan mengubah tantangan itu menjadi batu loncatan untuk aku semakin glow up. Nah, itu di saat kita benar-benar udah embodiment, kita tuh nanya sama diri kita setiap pagi ini. Oke, kalau misalnya aku sudah menjadi diri ideal aku, apa tindakan, kata-kata, perasaan yang aku punya sehari-hari dan aku wujudin itu gitu. Jadi aku sudah menjadi orang itu. Enggak yang aku cuma ngomong-ngomong aja, enggak yang cuma ada di kepala aku, tapi benar-benar it's my way of being. Itu cara aku menghidupi kehidupan aku dan orang-orang bisa ngerasain itu dari energi yang kita pancarkan. Nah, itu yang membuat seseorang juga bisa jadi glow up total. Embodiment itu kayak fast track istilahnya, di saat kita benar-benar gak nunggu diri kita siap untuk hal itu, tapi kita ya udah take action, berlaku seakan-akan kita siap, dan itu yang beneran akan membawa kita ke kehidupan itu. Perempuan yang baca buku setiap harinya belum tentu berubah, tapi perempuan yang punya embodiment, yang mewujudkan teori yang ada gitu, itu yang pasti berubah gitu. Kalau misalnya kita mau glow up total, berubah dulu dari orangnya, terus realitanya akan mengikuti gitu. Jadi oke, kita bahas tentang glow up total. Pertama dari fisik dulu, karena fisik itu orang yang pertama kali lihat kita itu dari fisik, how we present ourselves, dan fisik itu yang menjadi kendaraan kita, mesinnya untuk kita, sumber energi kita yang membuat kita magnetis, itu kita rawat fisik kita, tubuh kita, dan biar semakin kuat nih menjemput impian-impian dan hal-hal luar biasa. Itu jadi dirawat dulu fisiknya, karena fisik dari mind, body, soul itu semuanya connected. Jadi semuanya di saat kita feel good, kita juga akan moodnya lebih baik dan segalanya pun juga akan lebih produktif. Kita akan menjadi magnetis dan bisa menarik hal-hal yang kita inginkan itu jauh lebih lancar. Nah, yang kedua dari aspek mental. Nah, kita perhatikan gimana cara kita berbicara dengan diri kita sendiri. How we talk to ourselves daily. Apakah obrolan aku setiap hari sama diri aku adalah, aduh, aku bisa gak ya? Aduh, kayaknya aku gak sepantas itu deh. Kayaknya masih jauh deh aku sama keinginan aku. Kayaknya emang orang-orang dunia ini tuh gak adil aja gitu. Ya udah, itu yang akan menjadi realita aku ulang-ulang terus polanya sampai self talk itu berubah dan mental aku pun juga bisa menjadi lebih baik. Nah, terus emosional juga. It's okay to be vulnerable, it's okay untuk menangis. Menangis adalah kunci, tapi tidak menangis aja. Tangisan itu dijadikan alat, dijadikan tool untuk aku semakin glow up. Aku sebenarnya senang di saat aku nangis, kayak yes, nangis.
Ini mungkin pertama kalinya ngelihat orang nangis seneng gitu, tapi aku seneng karena aku tahu di saat aku nangis, oke ini abis fase ini aku pasti glow up, semakin glow up lagi gitu. Jadi aku gunakan tangisan itu dan gak apa-apa juga aku mengizinkan diri aku untuk menjadi kuat dan lembut di saat yang bersamaan, dan justru itulah yang membuat kita magnetis di saat kita benar-benar mengizinkan who we are, siapa diri kita, secara penuh, secara komplit, secara manusia yang utuh gitu. Nggak yang cuma aku mau yang versi estetik yang diakui oleh sosial media aja, tapi bener-bener aku sebagai manusia dengan segala keunikan aku, dengan tangisan aku, dengan jerawat aku juga nggak apa-apa, dengan bekas luka aku, and it's okay gitu. Jadi ada aspek mencintai dirinya, menerima dirinya, dan di saat yang bersamaan aku tahu kalau aku bisa terus improve dan terus glow up. Oke, selanjutnya spiritual. Spiritual, aku punya kepercayaan yang sangat besar dengan Tuhan, alam semesta, diri aku sendiri, kalau hal-hal baik itu akan datang. Dan aku sering bilang gini, mimpi aku itu juga memimpikan aku balik, keinginan aku juga menginginkan aku balik gitu. Jadi nggak cuma aku yang mau aja, tapi itu keinginan pun mau sama aku gitu, dan sedang mengejar-ngejar aku, dan itu yang ternyata menjadi realita beneran kok. Oke, intelektual kita juga mengedukasi diri kita, kita masuk ke circle-circle yang mendukung, komunitas mendukung, investasi ilmu kita, investasi sama diri kita, terus juga financial, dan sebenarnya di segala aspek ini sangat berhubungan ya. Di saat aku take care of myself, I feel good, mental aku juga jadi lebih bagus, emosional aku juga, dan spiritual aku juga jadi semakin percaya, punya kepercayaan itu, dan juga itu akan mengarah ke intelektual dan juga financial. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku adalah pusat keberlimpahan dan cinta itu sendiri. Jadi di saat I take care of myself, di saat aku merawat tubuh aku, diri aku, justru aku akan bisa menghasilkan lebih-lebih lagi, berlimpah, karena kita kan mainnya sama energi nih. Di saat energi aku baik, ini aku datang dari embodiment keberlimpahan, jadi aku bisa menarik dengan sangat mudah gitu. Jadi itu kaitannya dengan finansial. Aku nggak yang ngejar-ngejar kerja keras 24/7. Itu mungkin yang kebanyakan orang lakuin, tapi kalau misalnya ada cara yang lebih smart, kenapa nggak kita lakuin itu? Nih, yang membuat perempuan magnetik itu di saat kita bukan perform, tapi presence gitu. Jadi presence versus perform. Kehadiran versus menampilkan sesuatu atau berbuat sesuatu itu karena mau disukain oleh orang lain gitu. Jadi kita melakukan sesuatu ya karena diri kita sendiri, bukan karena aku overthinking kamu bakal mikirin apa, tapi karena aku mau melakukan ini untuk diri aku sendiri, dan itu yang membuat perempuan magnetik. Jadi sebenarnya aksinya bisa sama, tapi apa niat dibalik aksi itu? Apakah niat itu adalah karena aku nggak suka banget, benci banget sama orang ini atau sama aku, atau aku berusaha disukai oleh kamu, tapi karena versus aku mau untuk melakukan ini untuk diri aku sendiri, itu bedanya. Nah, aku juga mau ngobrolin tentang the art of receiving, seni menerima. Nah, ini yang menjadi salah satu kunci besar glow up total aku di tahun ini, itu karena aku mengizinkan diri aku untuk menerima. Kebanyakan perempuan kita tahu cara memberi aja, tapi di saat kita waktunya menerima, kita kok malah ada rasa bersalahnya itu. Aku udah memprogram pikiran aku, mentalitas aku ubah total menjadi ya nggak apa-apa untuk penerima. Aku juga memberi, aku juga pantas untuk menerima. Dan gini, di saat aku menerima segala sesuatu,
aku punya hati yang sangat grateful, aku sangat bersyukur. Misalnya kayak pekerjaan impian aku. Oke, wow, aku seneng banget, aku merasa terberkati sekali. Dan di saat yang bersamaan, aku terbuka dan aku tahu aku pantas dapetin yang lebih besar lagi gitu. Jadi, the art of receiving, seni menerima ini bukan yang dimana aku minta-minta, aku mau hal ini, tapi karena ya itu keinginan dari hati aku. Nah, gimana cara kita bedain antara ini tuh keinginan karena ego semata-mata atau karena benar-benar yang datang dari jiwa, yang datang dari hati. Nih, kalau misalnya keinginan yang datang dari ego kita itu biasanya karena, aku tuh ngerasa nggak cukup, aku ngerasa aku perlu happy dulu, baru aku perlu hal ini dulu baru aku bisa happy. Nah, itu yang datang dari ego gitu. Jadi aku terus-terusan ngerasa kurang dan aku ngerasa benci, aku nggak suka, itulah kenapa aku bertindak seperti itu, versus hal yang memang, purely datang dari jiwa aku, dari hati aku, itu di saat aku suka sama diri aku, I love myself, aku mencintai diri aku dan yes, aku menerima hal-hal baik karena itu, dan di saat yang bersamaan aku juga terbuka akan hal-hal besar itu. Aku tahu aku pantas, I deserve more, dan aku selalu bilang kayak gitu. Nah, baik itu diberikan berkat apapun itu, aku selalu bilang lagi, "Yes, aku pantas buat itu, dan aku pantas untuk hal yang jauh lebih besar lagi." Itu the art of receiving. Jadi aku tidak, sudah membuang rasa malu, rasa bersalah itu yang datang dari pengkondisian masa lalu, dan benar-benar nge-reframe itu jadi, "Ya nggak apa-apa, aku pantas, dan itu kenapa aku hidup." Jadi aku hidup untuk expansion, aku hidup untuk, justru jadi jauh lebih besar lagi, dan aku mengizinkan diri aku untuk menjadi lebih besar. Mungkin kebanyakan dari kita punya kepercayaan kayak, takut nih jadi lebih besar. Kalau misalnya aku jadi lebih besar, nanti aku nggak disukai, nanti aku banyak hatersnya, nanti aku nggak damai. Nah, itu adalah bagian dari limiting belief yang kemungkinan datang dari masa lalu gitu, dari lingkungan lama. Atau juga yang kayak, bisa juga limiting belief-nya, aku rasa aku kayak masih jauh banget deh dari hidup impian aku, kayaknya aku emang nggak bisa. Nah, itu jadi kayak ada kontrasnya, ada yang di mana aku takut, untuk jadi lebih besar karena nanti, aku dengar kalau orang yang banyak duit atau successful itu nggak tenang dan segala macamnya, versus aku nggak tahu apakah aku pantas untuk itu, apakah aku mampu. Tuh, jadi aku sudah membuang kepercayaan seperti itu, dan yang aku percaya adalah aku hidup di sini untuk terus expand, aku hidup di sini untuk terus grow up, bertumbuh, dan menghidupi sekomplit-komplitnya, sefull-fullnya apa yang ada di dunia ini. Tuh, jadi di saat misalnya ada pujian, aku nggak nolak. Aku menerima itu dengan graceful, dengan elegan. Oh yes, terima kasih, terima kasih. Jadi own that, akui itu yang nggak apa-apa di saat ada pujian, terima itu, dan di saat yang bersamaan juga tahu selalu ada ruang untuk improvement. Di saat ada berkat gitu, misalnya ada uang yang tiba-tiba masuk ke rekening aku, ya aku terima itu, nggak yang bertanya-tanya, "Ini orang baik ada maunya apa gimana?" gitu. Tapi nyatanya memang ada orang baik di dunia ini, dan kita yang perlu korek-korek dari belief system kita gitu ya, kita bongkar lagi, mesin kita, apa sih kepercayaan terdalam kita. Karena kalau misalnya kita, mungkin realitanya, emang orang ini aku udah baik-baikin terus abis itu ternyata niatnya jahat. Nah, mungkin itu karena apa sih yang deep down kamu percayai dari dalam diri kamu sendiri. Karena untuk aku benar-benar dikelilingi oleh banyak orang baik, aku hidup di realitas seperti ini, dan ternyata bukan semata-mata aku beruntung atau let's say terpilih atau spesial, aku pun pernah ada di dunia yang gak nyaman, yang gak aku suka, dan aku dari kesadaran aku melakukan perjalanan pengembangan diri aku, dan ternyata aku bisa loh menciptakan realita yang berbeda, yang dimana
aku, dibayar dan hidup dengan kelimpahan sesimpel dengan menjadi diri aku sendiri, sesimpel melakukan hal-hal yang aku suka, dengan circle impian aku, dengan pertemanan impian aku, dengan hubungan impian aku, dan ternyata it's possible to have it all. Itu mungkin untuk punya itu semua, dan ada juga kaitannya sama yang namanya wadah gitu. Seberapa besar wadah aku untuk bisa menampung hal-hal besar itu. Jadi kalau misalnya mau hal besar, tanyain dulu sama diri kamu sendiri, apakah kamu sudah menjadi orang tersebut? Apakah kamu sudah memiliki kualitas-kualitasnya? Karena di saat kita punya hal yang lebih besar, justru tantangannya juga akan lebih besar, dan itulah kenapa kamu mengalami tantangan itu sebelum hal besar itu. Karena, kamu mau make sure dulu nih, kamu mau yakinin diri kamu kalau kamu tuh bisa, melewati tantangan tersebut. Nah, gimana cara kita bisa melewati tantangan dengan elegan, dengan smooth? Nggak apa-apa nangis, tapi gimana cara pandang kita terhadap tantangan itu sendiri. Aku selalu bilang kalau aku tuh nggak mau kehidupan yang kayak mulus-mulus aja, hahaha, tapi aku juga mau ada nangis, aku juga mau ada tantangan. Jadi aku selalu mengekspektasi tantangan gitu. Karena aku tahu justru itu yang bikin aku jadi kuat, justru itu yang bikin aku jadi perempuan yang punya mentalitas, yang punya wadah yang besar untuk menampung hal-hal besar itu. Karena gampang untuk menarik uang, let's say, tapi nggak, untuk mempertahankan uang itu, kekayaan itu adalah hal yang berbeda tuh di antara itu. Nah, jadi besarkan wadah itu dan cara aku melihat tantangan. Aku sudah menghapus kata-kata yang aku sadar udah nggak align sama diri aku yang lebih besar, my higher self, biasanya kita ngomongnya gitu, the best version of myself, my dream woman. Aku nggak punya kata kegagalan di dalam kamus aku nggak punya kata trauma, aku nggak punya kata kesialan. Kenapa? Aku secara sadar menghapus itu di dalam kamus aku, karena aku sadar di saat aku nge-labelin diri atau pengalaman ini sebagai kegagalan, ya itu yang akan aku ciptakan lagi, oh akan terus ada nih hal-hal kesialan ini karena aku yang nyebut, aku yang memberikan label seperti itu. Jadi gimana caranya aku reframe itu, oke di saat ada hal-hal yang aku nggak suka, ya udah aku lihatnya lebih ke netral, oke ini hal yang tidak aku ekspektasi dan gak apa-apa aku belajar dari sini. Ini hal yang, kurang nyaman buat aku tapi justru sepertinya ini bisa menjadi pintu untuk aku, mewujudkan semua hal yang aku impikan gitu. Jadi the art of receiving, seni menerima hal-hal besar, nggak mempertanyakan apakah aku pantas, tapi ya claim it gitu. Yes, aku pantas untuk hal-hal besar ini dan nggak apa-apa, aku siap, aku percaya, dan benar-benar kepercayaan yang datang dari dalam diri. Nah, kepercayaan yang datang dari dalam diri ini bisa kita semakin besar, semakin besar, semakin besar di saat embodiment tadi. Di saat kita belajar sesuatu, kita langsung action. Nah, gimana kita bisa punya speed to action yang kayak gitu, bisa kecepatan aksinya tuh yang kayak bisa langsung action gitu, karena itu yang aku lakukan. Aku bukan yang paling pinter, tapi aku yang paling jago action. Gitu. Jadi, oke, aku melepaskan kontrol. Aku melepaskan hal, yang dimana aku tuh perlu jadi perfect semuanya. No, aku nggak apa-apa jadi manusia dan aku mengizinkan hal itu. Nah, di saat aku mengizinkan hal itu, aku juga bisa action lebih cepat. Contohnya, aku bikin komunitas ini aku nggak ada pengalaman sama sekali. Aku bahkan pernah masuk pageant Miss Universe itu nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada background apa-apa, nggak ada belajar apa-apa gitu. Tapi kayak ya udah beraniin aja, langsung daftar, langsung bikin community. Aku bilang, langsung ngonten, aku bilang ke audiens aku saat itu, ayo bikin community gitu. Embodiment lagi nih ya, seakan-akan kayak
I know what I'm doing. Aku tahu apa yang aku lakukan, tapi padahal aku pun juga masih figuring things out, dan ternyata kebanyakan orang pun juga kayak gitu. Kita semua manusia anyway, kita nggak benar-benar tahu sebenarnya apa yang kita lakuin, tapi yang membedakan adalah level kepercayaan diri kita. Ya udah, nggak apa-apa, gue belajar di sepanjang jalan, dan ternyata kebanyakan orang sukses yang kalian lihat tuh juga kayak gitu tuh. Sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Ada banyak nih pertanyaan dari member komunitas kita, Dream Woman Community. Oke, apa nih? Oke, aku mau bacain. Pertama ada dari Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Ini dia nanya. Hai Kak, aku mau nanya dong, dari sisi apa yang harus kita rapikan dulu agar 2026 semakin terarah hidupnya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Sisi diri mana nih yang perlu dirapiin dulu biar semakin glow up? Di saat ditanya sisi mana dulu, jawaban aku selalu dari pikiran dan kepercayaan, karena itu yang menjadi akar dari semua yang terjadi di kehidupan kita. Apapun yang aku pikirkan secara konsisten berulang-ulang, itu menjadi kepercayaan aku, dan kepercayaan terdalam aku, kepercayaan my subconscious belief, kepercayaan alam bawah sadar, mungkin di saat kita nggak sadar, dan biasanya kita tuh pikirin di saat kita lagi mimpi atau di saat kita mau tidur gitu. Jadi sedalam itu kepercayaannya. Aku ubah dulu nih yang dari situnya gitu. Jadi dari fondasinya dulu, dari akarnya dulu. Kebanyakan orang mau buahnya, tapi aku mulai dari akarku dulu gitu. Jadi apa nih kepercayaan terdalam aku? Biasanya aku bisa lihat dari di saat aku ada tantangan. Gimana how I act, how I react, gimana cara aku menghadapi tantangan ini. Nah, karena kita tahu seseorang, kita tahu siapa diri kita sebenarnya, bukan cuma di saat kita hahaha hihi, tapi juga di saat kita sedang masa-masa sulit. Nah, itu siapa seseorang sebenarnya. Jadi aku lihat dari situ. Nah, ubah cara aku memandang segala sesuatunya. Misalnya aku masih suka bilang, aku nggak sepantas itu. Nah, ternyata kata-kata itu tuh yang menjadi realita kita. Mulai claim it, start to claim it, mulai bilang yes, aku bisa, aku pantas, aku berdaya, aku terus belajar, aku adalah versi terbaik diri aku gitu. Jadi aku nggak bilang aku akan gini, tapi aku bilang aku adalah gitu. Jadi embodiment, aku sudah menjadi versi itu. Walaupun awal-awal aku ngerasa kayak emang beneran bohong, nggak enak nih, ya udah, pura-pura aja gitu. Nggak pura-pura sih sebenarnya, ya becoming gitu namanya, becoming. Aku menjadi orang itu kan. Sebelum aku bisa benar-benar menjadi orang itu, versi terbaik itu, ya aku perlu percaya dulu, aku perlu bertindak dulu sehari-harinya. Nah, itu gimana aku bisa benar-benar menjadi orang itu. Jadi kalau kamu mau apapun itu, your dream relationship, keuangan, karir, kehidupan, impian kamu, hubungan yang semakin mendalam, kamu mulai dulu dari diri kamu sendiri, kepercayaan kamu, pikiran kamu. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang punya kepercayaan yang memberdayakan, kebiasaan yang memberdayakan. Karena secara sadar nggak sadar, lama-kelamaan tuh cara ngomong kita, cara kita dress, bahkan cara hobi kita, aktivitas kita, itu kita sadar nggak sadar ngikutin orang terdekat kita gitu. Jadi hati-hati sama siapa orang terdekat kita. Evaluasi lingkungan kamu sehari-hari, pasangan kamu, pilihlah pasangan yang bijak ya, karena itu tuh kayak your life partner gitu, partner kamu di sepanjang kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu bersama partner yang tidak tepat, ya hidup kamu pun juga nggak akan selaras nih. Makanya ya udah pelan-pelan aja, observe gitu. Itu pentingnya presence, pentingnya berada di momen ini. Ya belajar untuk mengobservasi aja.
Mengobservasi sama judging itu beda. Di saat aku mengamati, ya udah aku mengamati. Ya ngamatin aja as it is. Oh, oh, ya udah gitu aja. Tapi kalau judging aku lihat seseorang udah langsung aku punya penilaian tersendiri. Ih, jelek nih, nggak baik nih. Nah, itu. Belajar untuk mengobservasi dan disitulah aku punya pikiran yang lebih clear dan lebih bijak untuk bertindak, dan dari situ akan mengarah ke kehidupan yang lebih selaras yang tentunya membuat aku jadi jauh lebih free, jauh lebih peaceful, lebih bahagia. Oke, next question. Ini next question ada dari Kak Mei. Oke, halo Kak Mei. Kami tanya, gimana cara biar kita bisa penuhin resolusi yang gak kunjung tercapai? Ini menarik juga ya, kita ngomongin tentang resolusi. Oke, aku mau jawab dari my living example, dari kejadian di kehidupan aku, terus nanti aku sambungin jadi general gitu, jadi nyambung sama kalian. Nah, gini, aku kan memang selalu set goals gitu di akhir tahun. Jujur, salah satu goal aku tuh saat di awal tahun ini, aku masih punya ambisi dan goal untuk mengikuti ajang kompetisi beauty pageant. Nah, tapi di akhir tahun ini aku udah nggak ngikutin itu lagi. Ini yang aku sadarin. Sekarang di saat aku belajar, di saat aku set goals, aku fokus sama feeling. Aku fokus sama kehidupan impian aku rasanya kayak gimana. Sehari-hari aku tuh bisa ngerasain kayak gimana, bersikap kayak gimana. Ternyata nyatanya itu bukan tentang hal eksternal itu, tapi apa sih niat di balik itu? Apa sih internal itu? Specifically, kenapa kamu punya goal itu? Misal dalam kasus aku, kenapa aku mau ikutan ajang beauty pageant? Kenapa aku mau ikutan Miss Universe? Tujuan aku, niat terdalam aku adalah aku mau memberdayakan perempuan. Aku mau apa yang aku punya itu aku bisa lebih bermanfaat buat orang lain. My gift, my talenta aku bisa berikan ke orang lain. Nah, ternyata dengan niat memberdayakan perempuan ini kan jalannya bisa banyak banget ya, bisa A, B, C, D, E. Ternyata nggak cuma satu jalan ajang kompetisi itu aja loh. Ini bukan karena aku nyerah, tapi karena aku ngerasa ternyata ini nggak align nih sama niat murni aku. Di saat aku perdalam itu, berarti itu memang bukan buat aku. Nah, di saat aku udah tahu nih niatnya udah nggak selaras, tapi aku terus kejar-kejar itu. Biasanya itu karena ego. Aku takut dikira gagal, aku takut masa aku nyerah gitu. Ya nggak apa-apa. Keinginan secara eksternalnya kelihatannya beda, ya nggak apa-apa. Tapi gimana niat itu akan terus ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Dan ternyata aku memberdayakan perempuan itu hal yang jauh lebih besar daripada aku ikutan ajang kompetisi kecantikan ini. Justru aku membangun Dream Woman Community, aku menulis buku, dan aku bisa punya podcast kayak gini. Happy banget. Nah, itu ternyata goal yang benar-benar goal aku itu tercapai di saat aku melepaskan kemelekatan akan identitas eksternal ini. Aduh, aku perlu title ini, aku perlu dibilang perlu memenangkan punya mahkota ini baru bisa memberdayakan perempuan. Ternyata enggak gitu. Jadi aku fokus sama feelingnya, aku fokus sama niat itu. Nah, sekarang tanyakan, kamu punya goals, tapi apa niat di balik goals itu? Itu nggak selamanya tentang title itu, nggak selamanya tentang achievement itu, tapi apa sih di balik itu semua? Dan selaraskan apa yang memang kerasa align nih sama feeling ini, sama niat ini. Ya soal identitas eksternalnya kelihatannya kayak gimana, ya itu bukan urusan kamu, itu serahkan sama yang lebih berkuasa. Jadi kita belajar yang namanya alignment juga ya di sini, yang namanya set goals. Kebanyakan kasus kita pikiran manusia ini ternyata
rencana Tuhan tuh jauh lebih besar dari pikiran manusia kita. Kadang kita mau ini itu, tapi kita juga perlu bersikap terbuka, tahu kalau oh ternyata ada hal yang lebih baik lagi dari apa yang pikiran manusia aku bisa imajinasiin gitu. Oke, next. Oke. Next dari Kak Hana. Hai Kak Hana. Kak Hana tanya ini, menurut kakak, personal branding atau diam-diam ada aja gebrakannya? Maksudnya prosesnya tuh diabadikan di sosmed buat personal branding, atau diem aja tahu-tahu tercapai apa baru upload semua sebagai momen aja? Menarik. Oke, personal branding atau diam-diam ada gebrakannya. Sebetulnya dua-duanya. Bisa dua-duanya dan tergantung ya personal branding kamu itu apa. Tapi kalau dari kasus aku tuh suka nge-record perjalanan aku, journey aku. Tapi nggak semua momen di kehidupan aku record. Tahu batasannya. Yang mana yang memang mau aku publish, yang mana yang ini masuk ke dalam personal branding aku, yang mana yang ya udah aku mau keep it private aja, keep it personal and it's okay. Nah, kenapa aku suka nge-record perjalanan aku dan aku sharing juga kok perjalanan aku. Jadi di saat kita mau personal branding, kita mau punya konten kayak gini, bukan berarti kita harus perfect dulu gitu, yang kayak levelnya tinggi banget. No, aku tuh udah mulai ngonten dari 5 tahun yang lalu, di saat aku baru mulai perjalanan pengembangan diri aku, dan aku nggak tahu apa-apa di saat itu, tapi namanya embodiment. Aku udah mewujudkan perwujudan itu menjadi wanita yang aku impikan, menjadi dream woman, dan ternyata aku bisa benar-benar menjadi wanita yang aku impikan. Jadi kalau kamu mau sharing progress, sharing aja. Nah, yang kamu perlu tanyakan adalah apa niatnya di balik sharing itu? Apakah kamu mau menginspirasi? Ya kalau kamu mau melakukan itu untuk diri kamu, ya nggak apa-apa. Sharing nggak perlu jadi perfect, nggak perlu semuanya tercapai dulu, jadi expert dulu baru kamu sharing. Justru audiens itu akan semakin seneng di saat kita sharing what's real, apa yang benar-benar asli. Di saat seseorang berprogres, ada loh orang-orang yang seneng ngeliatin hal itu karena ngerasa oh ini juga bisa relate, ini juga membantu aku nih, aku juga sedang berproses. Karena mau gimana pun kita semua manusia, aku pun juga sedang berproses, kita semua sedang berproses, dan itu yang menjadikan kalau yang namanya di dunia sosmed itu yang menjadikan audiens kamu loyal, setia di saat kamu menjadi manusia, di saat kamu menunjukkan apa yang asli. Jadi itu tahu boundaries ya. Kalau mau sharing nggak apa-apa, sharing progress, orang akan sangat menghargai itu, dan itu menjadi nantinya akan menjadi bukti nyata kamu di saat kamu sudah mewujudkan impian kamu. Oh, aku punya nih dokumentasi ini, aku punya nih bukti ini, dan audiens kamu yang loyal juga akan bisa ngerasa kayak dia menjadi bagian dari perjalanan kamu, dan itu yang membuat audiens kamu jadi jauh lebih loyal. Oke, next. Selanjutnya ada dari Kak Erda. Halo Kak Erda. Ini dia tanya. Untuk tetap moving forward, kita kan harus punya big why. Ya. Gimana cara observasi big why-nya kita ketika kita lagi merasa hidup kita baik-baik aja, lagi gak ada dorongan yang besar? Cara mengobservasi big why-nya, tapi aku tuh lagi nggak termotivasi. Lagi fine-fine aja gitu kan. Lagi fine-fine aja. Oke. Ada ya yang namanya fase kehidupan. Jadi aku juga perlu tahu fase kehidupan aku. Mungkin memang ada fase kehidupan yang dimana aku let's say rest and reset. Aku istirahat dan meriset hal-hal yang mungkin tidak perlu. Mungkin aku ada di fase kehidupan itu. Tapi dan fase kehidupan itu kan berubah-berubah. Ada juga yang dimana aku semangat banget nih, on fire, on action, dan nggak apa-apa gitu. Nah ini kan di saat aku on fire, on action, why aku lagi setinggi-tingginya nih. Mungkin ada juga di saat aku
menghidupi kehidupan impian aku itu. Nah, tapi gimana cara aku bisa benar-benar connect with my why gitu ya, terkoneksi dengan alasan aku. Sering-sering journaling, sering-sering meditasi, tanyain sama diri kamu sendiri, dan taruh diri kamu di lingkungan yang berbeda. Let's say community, komunitas dengan orang-orang dengan mimpi-mimpi berbeda, kepercayaan yang berbeda. Di situ kamu bisa benar-benar tahu dalam situasi apapun. Karena kalau misalnya ini why kamu, benar-benar why kamu yang menjadi tujuan hidup kamu, itu tuh akan terus ada. Mungkin di satu momen kamu pernah lupa, kamu pernah sempat fokus sama hal lain, tapi kalau yang namanya tujuan hidup kamu, benar-benar why kamu, itu akan terus ada di hati kamu. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya oke, kita perkuat why itu dari aku mengelilingi diri aku sama contoh-contoh nyata, sama orang-orang wanita-wanita yang juga punya why. Nah, di situ kan kita akan cenderung ngikutin orang yang kita deket gitu. Jadi deketin diri kamu sama orang-orang yang punya why itu, dan lihat cara dia handle challenge, mengatasi tantangan. Jadi aku tuh di saat deket sama orang yang let's say orang successful gitu, punya hal-hal luar biasa, aku nggak cuma lihat yang estetiknya aja, aku justru kepo sama prosesnya, aku kepo sama why-nya, aku kepo sama cara dia menghadapi tantangan dan belajar dari situ, ambil hal yang selaras. Next question. Oke, ini berikutnya ada dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia. Ini lumayan panjang pertanyaannya, aku izin singkat ya. Oke. Jadi Kak Amalia ini tanya nih, sejauh mana gratitude mindset itu harus dijaga biar nggak jadi toxic gratitude? Terus kayak gimana biar gratitude mindset ini nggak mengatakan emosi negatif gitu. Lalu yang terakhir itu, ketika kita udah melakukan segala macam hal, effort, sacrifice, the set of the comfort, itu tapi hidupnya belum berubah, apalagi dia harus dilakukan. Oke, amazing. Terima kasih pertanyaannya Amalia. Aku langsung jawab tadi yang kayak harus toxic, harus gratitude gitu ya, yang menjadi toxic. Ini aku bisa bongkar bongkar dari cara kamu menanyakan pertanyaan ini. Kamu menggunakan kata harus. Gimana sih pengertian kata harus itu? Harus itu kan kayak kewajiban, yang dimana ternyata kata harus ini tidak memberdayakan loh pada dasarnya. Harus berarti aku melakukan sesuatu bukan karena kemauan aku, tapi karena aku dengar orang lain, aku diomongin orang lain tuh aku perlu kayak gini gitu. Makanya aku harus. Nah itu koreksi dari situ. Dari kamu melakukan sesuatu karena benar-benar keinginan kamu, karena datang dari hati kamu, karena datang dari jiwa kamu. Itu poin yang poin yang menjadi topik utama podcast ini juga, yaitu embodiment. Embodiment ini yang membuat kamu benar-benar menjadi magnetik, yang benar-benar bisa menarik keinginan yang datang dari hati. Karena kalau misalnya aku udah kayak benar-benar effort banget tapi nggak kelihatan hasilnya, berarti nyambung nih sama pertanyaan ketiga, mungkin itu masih keinginan yang datang dari ego. Karena aku ngerasa nggak cukup, aku mikir aku perlu mendapatkan hal ini dulu baru aku bisa benar-benar ngerasain kaya, ngerasa happy. Kalau misalnya aku udah pakai pernyataan kayak gitu, I will be happy when, aku akan happy, aku akan bahagia ketika, itu nggak akan happy, itu nggak akan kaya, itu nggak akan nyampe situ, karena aku belum embodiment, aku belum menjadi orang itu. Jadi jadilah orang itu datang dari kemauan dari dalam hati sendiri, bukan karena aku harus, bukan karena aku dikasih tahu orang perlu kayak gini-gini. Temukan cara kamu sendiri, jalan kamu sendiri, dan
Gratitude itu bukan berarti aku perlu menekan rasa lainnya sebagai manusia, justru kita juga perlu yang namanya allowance. Mengizinkan diri aku untuk menjadi full version of myself, menjadi diri aku yang paling lengkap, yang dimana oke, aku boleh ngerasain perasaan ini, tapi bedanya gimana? Bedanya cara aku mengartikan perasaan tersebut. Bedanya di label aku terhadap perasaan tersebut. Ini aku sempat sharing juga di salah satu book club Dream Woman Community, eventnya Dream Woman Community. Rasa anxious, gelisah, sama excitement ini ternyata ini dua hal yang sangat mirip. Kita sama-sama lagi ada di high state. Kita lagi sama-sama di perasaan yang tinggi nih. Satunya yang dimana cenderung aku nggak nyaman nih, anxiety. Nah ternyata cara aku melihat anxiety ini bisa aku reframe loh menjadi excitement. Jadi kebanyakan orang bilang di saat aku gelisah, aku tuh perlu calm myself down. Aku perlu terlalu excited deh, kan? Aku perlu menenangkan diri aku. Tapi ternyata itu tuh lebih menantang daripada aku masuk ke excitement. Karena kan ini dua frekuensi yang berbeda. Di saat aku gelisah, aku perlu turun lagi, menenangkan diri aku. Ternyata ini hal yang lebih menantang. Ternyata aku bisa mereframe itu jadi di saat aku ngerasa kayak deg-degan nih, ini nggak enak nih gitu, aku selalu bilang kayak aku excited. Bukan berarti aku bohong, aku memang ngerasain itu, tapi cara aku ngelihat situasi itu berbeda. Jadi aku selalu mengizinkan diri aku untuk merasakan semua hal itu yang membuat aku menjadi manusia, dan itu juga membuat aku menjadi magnetik karena aku allowance, aku tidak ada judgment, tapi ya nggak apa-apa, mengizinkan diri aku dan nggak mikir nggak boleh nih kayak gini, ntar gua negatif. Nah justru karena reframe ini yang akan membawa kita merasakan perasaan tertentu. Kalau aku punya reframe kayak aku nggak mengizinkan ini, aku cenderung nanti akan ngerasa bersalah, dan rasa bersalah ini akan menarik terus-menerus kejadian yang tidak kita ingini. Jadi itu nyambung juga sama pertanyaan kamu yang ketiga tadi, di saat aku udah melakukan segala sesuatunya, effort, aksi, keluar dari zona nyaman, tapi aku tetap nggak dapat hasilnya. Tanyakan, sekarang waktunya coba dibongkar lagi, selain fokus ke pencapaian eksternalnya, apa sih hal di balik pencapaian eksternal itu? Kenapa kamu mau hal itu? Coba dievaluasi lagi sama yang namanya intentionnya, dievaluasi lagi niatnya. Mungkin aku selama ini udah loh menghidupi niat itu, kehidupan itu, tapi karena aku ngelihat estetiknya, trendingnya, aku tuh jadi melekat sama hal eksternal ini, yang dimana kayak, oh ternyata aku udah punya semua selama ini, tapi karena aku datang dari ego, aku terus ngerasa nggak cukup. Justru hal yang justru aku punya, aku terus-terusan ngelihat keluar, tapi yang dimana aku udah punya dari dalam diri aku. Nah di saat aku nyadar hal itu, rasa cukup itu, rasa gratitude itu, rasa bersyukur itu, justru ini yang membuat aku menjadi magnet dan justru menarik hal yang lebih besar lagi di saat aku mengizinkan. Jadi aku merasa cukup, aku merasa gratitude dari dalam hati aku, embodiment. Jadi aku bukan cuma di dalam teori kepala aku aja, tapi di sini, di tubuh aku, di badan aku, di hati aku benar-benar merasakan. Jadi shifting dari thinking ke feeling. Itu yang namanya embodiment. Gak cuma teori, gak cuma aku ngomong dengan kata-kata, tapi tanpa ngomong itu pun aku bisa ngerasain hal itu. Oke, next. Dari toxic relationship tadi gitu kan, ternyata perlu embodiment. Nah kita berlima, tapi gimana kalau misalnya toxic relationship ini bisa jadi akar dari toxic positivity yang menjadi alasan untuk bertahan di situasi dan kondisi yang toxic dan stagnan dalam kehidupan. Nah,
nggak apa-apain keadaan. Nggak apa-apa keadaan ya. Jadi kayak menerima aja gitu ya, benar-benar menerima 100%. Oke, ini menarik juga nih pertanyaannya. Coba kita evaluasi lagi, apa sih akar dibalik semua ini? Akar dibalik kenapa aku mau perlu gratitude seperti itu? Kenapa aku mau positivity? Kenapa aku mau ada di fase ini? Kenapa aku mau kehidupan impian aku? Apa dibalik semua ini? Self love, mencintai diri aku sendiri. Nih, aku selalu bilang kalau I am the most important person in my life. Aku adalah orang terpenting di dalam kehidupan aku. Berangkat dari kepercayaan ini, aku adalah orang terpenting di dalam kehidupan aku dan aku mencintai diri aku. Apa yang aku lakukan di dalam situasi ini? Mencintai diri, berarti kita ngomongin self love. Self love bukan berarti aku diem aja di saat ada sesuatu yang gak selaras. Justru real self love adalah di saat aku benar-benar mencintai diri aku. Dan karena aku mencintai diri aku berani speak up, aku berani berdiri untuk diri aku sendiri, aku berani untuk keluar dari lingkungan yang udah gak selaras. Dan karena aku mencintai diri aku percaya sama diri aku dan aku tahu aku pantas untuk hal-hal besar dan aku mengizinkan diri aku untuk menjadi lebih. Aku punya kepercayaan kalau oke, aku ada di sini untuk expand. Aku ada di sini untuk benar-benar menghidupi kehidupan di dunia yang luar biasa ini. Segala hal aku explore, segala hal aku alamin, dan dari situ pertumbuhan itu akan datang secara alami di saat kesadaran aku udah kayak gitu. Aku tidak memaksakan pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu selalu jalan di saat aku ada tantangan. Aku benar-benar bisa glow up, yang kalau kata orang tuh yang namanya quantum. Kamu pernah dengar nggak quantum? Ya kan, quantum glow up gitu. Jadi nggak yang kayak aku kayaknya butuh kayak bertahun-tahun seabad baru aku bisa mewujudkan hal itu. Tapi enggak, aku nggak nunggu diri aku siap, tapi aku memutuskan kalau aku sudah siap. Oke, menjawab ya. Next, last question. Last question. Dari Kak Kiki. Kak Kiki, halo Kak Kiki. Bagaimana kamu tetap bisa konsisten? Share tips atau langkah-langkah sederhana yang membuat kamu bisa terus menjaga konsistensi yang anti mainstream mulus itu. Apa konsistensi anti mainstream? Oke, berarti konsistensi yang otentik ya kalau aku pikirkan gitu ya. Oke, konsistensi. Nih, kita selalu punya waktu dan kita akan selalu memprioritaskan hal yang menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya aku belum konsisten, berarti aku belum deep down, aku belum benar-benar nganggep kalau itu tuh hal yang penting buat aku. Karena aku selalu make time untuk hal yang benar-benar penting buat aku. Sesibuk apapun aku, di saat aku punya kerjaan 9 to 5, punya project, aku selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga. Aku make time, bahkan aku bangun jam 5 pagi, aku bangun jam 6 pagi, aku tidur lebih cepat untuk aku bisa olahraga. Aku menggunakan waktu luang aku menggunakan weekend aku untuk ngonten, untuk membangun kehidupan impian aku. Karena itu yang membuat aku bahagia, karena itu yang mengarahkan aku semakin dekat ke mimpi aku sendiri. Oke, konsistensi yang anti mainstream. Berarti ini sebenarnya nyambung juga sama jawaban aku yang sebelumnya. Coba buang dulu ide-ide kayak konsistensi tuh perlu kayak gini. Kata orang, kata buku yang aku lihat, yang aku baca, yang bener tuh kayak gini. Coba buang dulu hal yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan coba benar-benar alamin semuanya. Izinkan diri kamu untuk mengeksplor semuanya, dan dari situ kamu bisa tahu yang mana nih yang benar-benar otentik buat aku, yang mana nih yang benar-benar aku mau. Dan dari situ konsistensi itu juga, kamu akan bisa konsisten di saat kamu punya why, alasan yang benar-benar kuat, dan kepercayaan diri yang benar-benar kuat. Jadi konsistensi dan kepercayaan diri ini sangat saling berhubungan.
Semakin aku konsisten, semakin aku percaya sama diri aku, dan semakin aku percaya sama diri aku, semakin aku akan konsisten. Karena aku percaya aku akan bisa mewujudkan kehidupan impian aku, mewujudkan my dream job, my dream relationship. Dan maka dari itu aku mau effort, aku mau berjuang, dan aku mau konsisten karena aku punya kepercayaan ini. Numbuhin kepercayaan dari mana? Dari aku mengedukasi diri aku, dari aku mengeksplor dunia luar, aku misalnya ada di community, ada ngikutin program, kelilingin diri sama orang-orang yang percaya akan hal itu, yang konsisten. Jadi semuanya benar-benar dimulai dari dalam diri sendiri. Oke. Oke, ini ternyata ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi, gak apa-apa ya? Gak apa-apa banget. Tanya aku sebanyak-banyak. Ini ada dari Kak Alia. Oke, hai Kak Alia dari Sulawesi. Jadi member kita ada banyak banget nih dari Sabang sampai Merauke. Tanya, kalau fase di awal kita membangun, ternyata akan ada beberapa teman yang udah nggak sejalan lagi sama kita. Dan itu wajar ya kalau merasa kesepian. Wow. Wow, sangat relatable ya. Dan aku mau bilang Alia, congratulations. Karena justru fase itu fase yang hampir semua orang alamin di saat dia benar-benar mau glow up total. Oke, kan yang namanya kita tuh berangkat dari nih diri kita yang dulu atau diri kita yang sekarang gitu ke diri ideal kita. Kita bayangin ada gap nih di sini. Gap antara diri kita yang dulu atau yang our current version of ourselves, diri yang sekarang versus diri ideal kita. Apa sih gap itu? Nah, gap itu yang perlu kita kecilkan sehingga kita menjadi diri ideal kita dengan kehidupan ideal kita. Tentunya yang mendekatkan kita pada gap ini, pada diri ideal kita adalah di saat kita action, di saat kita punya kepercayaan dan tindakan dan perasaan yang selaras. Aku benar-benar percaya kalau aku bisa menjadi founder dari perusahaan successful, bisnis successful. Apa sih yang aku rasain setiap harinya? Apa sih yang aku katakan ke diri aku? Apa sih aksi aku setiap harinya? Aku benar-benar bangun sangat excited membangun bisnis aku. Dan tentunya salah satunya ketika kita mau benar-benar memperkecil gap ini dan menjadi diri ideal kita, ada juga hal dari diri kita yang dulu nih ya, perlu kita buang, perlu kita evaluasi, perlu kita let go. Dan seringkali itu juga termasuk nggak cuma pemikiran, kepercayaan, tindakan yang dulu, habit yang udah nggak efektif nih, tapi juga teman-teman, tapi juga circle. Karena kan kita datang dari diri kita yang dulu, sedangkan kita mau diri yang baru nih. Berarti kita juga perlu circle yang baru. Bukan berarti aku perlu 100% cut off orang yang dulu ada di kehidupan aku. Tapi ini ada klasifikasinya nih. Yes, ada orang yang mau ikutan di perjalanan glow up total kita. Tapi ada juga orang-orang, teman-teman yang dimana ya udah itu memang dimaksudkan untuk season, memang dimaksudkan untuk musim SMA aku, let's say musim kuliah aku, dan gak apa-apa banget. Aku juga perlu tahu diri nih, oke, ini udah gak selaras, aku let go. Bukan berarti kamu salah, bukan berarti aku membenci kamu, tapi aku mau yang terbaik untuk kita berdua. Karena dia pun juga akan bisa ngerasain kalau misalnya kamu glow up total itu, kamu benar-benar jalan ke arah yang berbeda nih, ya udah nggak apa-apa, emang udah nggak selaras gitu. Jadi kamu juga perlu mengikhlaskan, karena akan ada hal-hal luar biasa, teman-teman baru, circle yang luar biasa yang lebih match sama versi diri ideal kamu. Nah, aku juga mau sharing nih sebagai bagian dari praktek kalian juga glow up total dan juga menjadi perempuan magnet. Oke, salah satu tools yang aku suka pakai
untuk aku glow up total, yaitu aku tuh suka di Pinterest, aku suka ngumpulin foto-foto. Ya jadi bukan cuma aku vision board, jadi aku jadiin itu sebagai video. Jadi foto-foto itu aku gabungin ke dalam aplikasi video, aku edit video, aku gabungin gabungan dari foto-foto kehidupan impian aku, dari dream relationship, dream job, dream location, dream country. Jadi kehidupan impian aku atau body ideal aku, tubuh ideal aku masukin semuanya itu ke dalam satu video. Nah, dari situ aku gabungin dan aku masukkan musik inspirasional, dan dari situ aku masukin suara aku, audio aku. Jadi gambarnya apa? Aku bilang, oh, aku tinggal di Bali. Aku tinggal di Jepang. Aku tinggal di sini. Aku bisa make money dan juga doing what I love. Aku punya kehidupan yang bebas. Aku bersama partner yang sangat setia dan sangat suportif gitu. Jadi aku benar-benar ulangin itu setiap malam. Jadi dengan video itu, dengan audio aku, audio suara aku sendiri, aku ngomong afirmasi itu, aku afirmasi menghidupi kehidupan impian aku, dengan ditambah feeling, ditambah musik inspirational yang wow itu. Dulu tuh aku ulangin setiap aku tidur. Jadi aku benar-benar membayangkan kehidupan impian aku sebelum aku tidur. Jadi itu tips yang sangat bagus ya. Daripada aku scrolling ngelihat kehidupan orang lain ya, aku ganti jadi, oh, aku nontonin video kehidupan ideal aku, dan aku benar-benar embody menjadi orang itu, sampai itu aku ulang-ulang terus itu video dan audio aku, yang dimana itu suara aku sendiri. Jadi aku semakin, oh, ini aku nih. Nah, aku ulang-ulang terus sampai sehari-hari aku tuh sekarang mikirnya itu. Jadi itu salah satu hal yang bisa kalian lakukan. Glow up total. Tadi apa tuh? Yang pertama, mengizinkan diri kamu untuk menjadi besar, mengizinkan diri kamu untuk menjadi the best version of yourself. Itu pertama-tama, apakah kamu mengizinkan diri kamu? Apakah kamu percaya? Dan besarkan wadah kamu, siapkan wadah. Ini banyak hal-hal luar biasa yang mau datang. Besarkan wadah itu bukan karena orang bilang kamu harus kayak gini-gini, tapi benar-benar datang dari dalam hati kamu. Dan juga action. Kecilkan gap ini sehingga kamu menjadi diri ideal kamu, dan setiap harinya lakukan aksi yang selaras, karena konsistensi perjalanan inilah yang justru perlu kamu nikmati sebelum besoknya, let's say, kehidupan kamu berubah menjadi kamu tuh udah menghidupi kehidupan impian kamu. Jadi nikmati momen yang ada sekarang, karena perjalanan inilah yang akan menjadi berarti buat kamu. Benar-benar achievementnya tuh meaningful karena ada perjalanannya, karena ada pengorbanannya di balik itu semua, sehingga kamu akan look back, kamu akan flashback perjuangan kamu, dan kamu akan sangat bangga melihat diri kamu sudah berjuang sebesar ini. Jadi aku sangat bangga sama kamu. Keep going, be the best version of yourself, and see you in the next episode. Bye bye. Yay!